Jangan kaget ya kalau di Indonesia akan ada hujan salju. Sekali lagi, jangan kaget kalau Katulistiwa akan bersalju. Memang Sontoloyo ini nyeleneh informasinya. Banyak yang bilang ngawur atau ngayal. Namun kalau bicara ada fakta dan data yang berbeda sumbernya dari berita-berita mainstream, Anda harus mulai berpikir. Penyiaran berita mainstream hampir semuanya dikendalikan globalis dan negara dikuasa yang punya agenda propaganda. Maka informasi yang diberikan Bosman jadi terlihat aneh dan ngawur karena memang berbeda sumbernya dengan berita mainstream. Kembali ke climate war atau perang cuaca. Bukan saja perubahan cuaca ya, altered weather. Perang cuaca akan membuat arus angin dunia berubah. Bukan sekedar climate change atau perubahan iklim karena kebodohan dan kecuekan manusia rendah kepedulian alamnya saja yang membuat dunia semakin panas. Bukan, ini lebih kejam lagi. Jauh lebih kejam dari perbuatan Rangga meninggalkan cinta tanpa pesan. Namun ini adalah perbuatan manusia egois, pemimpin egois, negara besar egois, dan globalis cabal egois, yaitu para Thanos yang ingin menjadi penguasa, turun tangan dengan sengaja memasang alat menggeser angin, cuaca, terganggu keseimbangan alam secara global. Inilah yang kita wanti-wanti. Apa yang akan terjadi setelah pandemi virus berkepanjangan, manusia ditimpa masalah lagi dengan cuaca yang kacau hingga tumbuhan tropis bisa mati, makanan bisa langka. Food war terjadi setelah climate war. Kali ini efeknya lebih mematikan dari pandemi COVID. Center ekuator bergeser, tengah bumi bergeser terhadap matahari. Dunia koplak sampai manusia sadar bahwa kita punya common enemy atau musuh bersama, yaitu alam yang tidak dipelihara. Seperti tubuh manusia tidak dipelihara di usia senja, berbagai penyakit dideritanya. Ternyata sahabat, ada fakta lain kalau kita ingin membalik semua keadaan tersebut. Banyak buktinya. Misalnya, ada seseorang di usia 65 tahun baru mulai hidup sehat. Di usia 80 tahun usia biologisnya, tetapi body age-nya seperti orang berumur 30 tahunan karena dirawat dengan baik walaupun mulainya dari umur 65. Dia makan sehat, olahraga, dan lain sejenisnya. Sekali, padahal selama 65 tahun hidupnya berantakan, namun ketika diputuskan berubah 180 derajat, balik arah, semua bisa jadi muda lagi, sehat lagi. Dunia pun sama. Selama ini dunia tidak dirawat oleh manusia, maka penyakit bumi itu banyak. Hal inilah yang membuat bumi menua dengan cepat dan menjadi renta. Tapi bukan tidak bisa disembuhkan. Bisa, selama kita semua sepakat berjuang memperbaiki. Indonesia di tahun 2045 adalah pemimpin yang akan memimpin perbaikan alam dunia ini semua. Untuk itu, New Mind selama 24 tahun ke depan hingga tahun 2045 akan pegang kendali utuh, menyelesaikan masalah dalam negeri dan luar negeri, menyetop kegilaan Amerika dan Tiongkok, serta menyetop globalis cabal. Ini bukan impian kosong. Ini mungkin impian segelintir orang awalnya. Namun ketika 1 juta orang percaya, akan jadi collective belief. Ketika 10 juta orang pertama, kekuatan keyakinan makin besar. Dan ketika 100 juta orang percaya, maka Indonesia akan bergetar. Ketika 270 juta orang Indonesia percaya, Indonesia menang. Dan ketika 1 miliar manusia percaya, dunia semakin sehat. Ketika 5 miliar manusia sepakat, maka dunia damai selamanya. Saat ini silahkan kalian percaya dengan pejabat yang mendukung penyedot nikel dari tanah air tercinta ini hingga 3 tahun ke depan supaya musnah cadangan nikelnya. Silahkan dukung. Tapi kalau mau Indonesia baru, dunia baru, siapkan konsep bernegara yang membuat Indonesia akan menjadi negara superpower. Ubah pola pikir lama dan semua pejabat incumbent termasuk yang mencalonkan di tahun 2024 yang dari incumbent. Mereka semua pikirannya lama. New Mind, siap.